Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Tentunya saya Elisa Purba dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 14 Desember 2022. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari BMKG yang memprediksi cuaca ekstrim masih akan terjadi hingga awal tahun 2023 mendatang. Untuk itu Komisi 5 DPR RI meminta BMKG untuk proaktif memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait agar semua pihak dapat mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, diperkirakan Indonesia akan menghadapi potensi cuaca yang ekstrim. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI meminta BMKG untuk aktif menyampaikan informasi kepada stakeholder terkait agar mitigasi bencana dapat dilakukan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bob Andika Mamana Sitepu meminta BMKG untuk memberikan informasi mengenai mitigasi bencana kepada seluruh mitra kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta stakeholder terkait, termasuk masyarakat, tentang kemungkinan potensi cuaca ekstrim guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana sedini mungkin. Supaya mereka tahu untuk melakukan persiapan-persiapan seperti BPJN, mereka kan supaya tahu misalnya ada terjadi longsor, mereka bersiap-siap untuk menyediakan alat-alat berat. Seperti BWS, mereka ada apabila terjadi banjir, mereka pun siap-siap untuk menyiapkan alat-alat berat untuk normalisasi daerah-daerah sungai yang mengalami kebanjiran. Kan itu tupoksi kita sebagai mitra salah satu Kementerian PUPR. Apabila Basarnas kan diperlukan untuk pertolongan. Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Muhammad Iqbal menekankan jika BMKG aktif, maka masyarakat bisa meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana. Karena kita tahu biasanya di akhir tahun itu kondisi cuaca di Indonesia itu kan relatif agak ekstrim ya. Curah hujannya cukup tinggi, kita melihat juga banyak di beberapa daerah itu terjadi bencana, maka kita ingin memberikan kepada BMKG untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang perakiraan cuaca yang ada. Bisa mengantisipasi pada waktu mereka akan bepergian untuk liburan. Dari Sumatera Utara, Bondan Imana, TVR Parlemen melaporkan. Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK semakin dekat dengan pengesahan. Usai disepakati oleh DPR dan pemerintah untuk lanjut ke pembahasan tingkat 2. Komisi 11 DPR RI menilai RUU PPSK merupakan instrumen penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan reformasi sektor keuangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Kementerian Keuangan bersama Komisi 11 DPR RI telah menyepakati rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK untuk dibawa ke tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Komisi 11 DPR RI berharap RUU ini dapat segera disahkan untuk memastikan peningkatan perlindungan konsumen dan reformasi sektor keuangan. Anggota Komisi 11 DPR RI Ahmad Najib Kodratullah mengatakan, RUU P2SK merupakan instrumen penting dalam mereformasi sektor keuangan. Ia menjelaskan ada beberapa poin penting dalam RUU P2SK, yaitu penguatan kewenangan OJK, yaitu aturan bank bulion atau bank emas yang masuk ranah OJK, koperasi simpan pinjam yang sifatnya industri keuangan di bawah pengawasan OJK, namun koperasi biasa tetap di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, serta pengawasan terhadap fintech. Isu yang lainnya adalah terkait proses peralihan kewenangan pengelolaan aset kripto dan komoditas lainnya. Kita sepakati bahwa itu untuk kemudian kewenangannya juga dipindah ke OJK, namun melihat dari banyaknya juga pengalihan kewenangan dari berbagai kementerian, OJK juga perlu berbenah, perlu persiapan sehingga ada proses limitasi dalam pengalihan tersebut. Kita berikan waktu selamat-lambatnya 2 tahun, dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah yang disusun selama 6 bulan setelah undang-undang itu kemudian diundangkan. Najib berharap undang-undang ini mampu menjawab perkembangan zaman karena banyak masyarakat yang dirugikan akibat adanya perkembangan teknologi digital di sektor keuangan. Hilman dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menyoroti isu adanya situs asing yang melelang Kepulauan Widi yang terletak di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Pemirsa, menanggapi isu Kepulauan Widi Halmahera Selatan yang dilelang oleh situs asing, Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi agar tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Komisi 1 juga menekankan pemirsa TNI berperan penting untuk menjaga keutuhan dan kesatuan NKRI, tentunya dengan berkolaborasi dengan pemerintah. Terkait polemik penjualan pulau yang terjadi di Kepulauan Widi Halmahera Maluku Utara, Komisi 1 DPR RI menyebut TNI punya peran penting dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Sarifudin Hasan menyampaikan penjualan pulau kepada asing tidak boleh terjadi karena hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu melanggar undang-undang. Kalau ada memang wilayah Indonesia yang dijual, itu tidak boleh melanggar undang-undang. Sekali lagi melanggar undang-undang. Tetapi saya mengikuti ada yang mengatakan ini bukan dijual tapi kerjasama ekonomi. Nah ya harus dibuka lah, ya dibuka kepada masyarakat. Memang kalau memang kerjasama ekonomi ya untuk bagaimana memaksimalkan jumlah turis dan sebagainya, ya saya pikir harus disampaikan kepada rakyat. Selain itu, Sarifudin Hasan menilai TNI berperan penting dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan wilayah NKRI dari ujung barat hingga ujung timur, ujung utara sampai selatan. Terhadap bagaimana cara kita menjaga wilayah kedaulatan Indonesia, ini harus menjadi perhatian beliau. Bagaimana caranya? Tentu kan beliau yang lebih tahu karena beliau mantan Kasal, ya. Jadi saya pikir itu bisa dipersiapkan dengan lebih bagus. Secara keseluruhan itu karena memang masa tugasnya sangat pendek, ya kurang lebih sekitar 10 bulan atau 11 bulan, ya. Saya pikir ini masa yang sangat pendek, tetapi saya yakin tentunya akan ada perbaikan yang lebih bagus lagi.
Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Komisi 5 DPR RI menuntut kesiapan pemerintah dalam menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru di tengah cuaca ekstrim yang diprediksi masih terjadi hingga awal tahun depan. Komisi 5 menghimbau pemerintah untuk memperhatikan peringatan cuaca dari BMKG untuk meminimalisir kecelakaan baik di transportasi darat, laut, dan juga udara. Komisi 5 DPR RI meminta seluruh komponen pemerintah untuk mempersiapkan segala keperluan dalam mengantisipasi bencana alam tahunan dan mobilisasi masyarakat terkait Natal dan Tahun Baru. Wakil Komisi 5 DPR RI Robert Rowe mengatakan pemerintah seharusnya sudah dapat lebih siap dari tahun-tahun sebelumnya dalam menyiapkan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Tolak ukurnya ada di sana. Keberhasilan pemerintah itu apa? Ya kan, bukan cuma menangani terjadi kecelakaan, tapi bagaimana mengatasi supaya tidak ada kecelakaan. Maka saya kira ini bisa dilakukan, ya kan? Karena BMKG selalu memberikan informasi, ya kan? Perhubungan harus tanggap terhadap itu untuk memberikan informasi ini sampai kepada masyarakat pengguna juga, agar masyarakat juga tahu bahwa tidak memaksakan kehendak untuk memaksakan harus keluar. Khusus untuk transportasi darat, Kementerian Perhubungan diminta dapat memperbaiki jalan-jalan yang banyak dilalui oleh wisatawan, serta berkoordinasi dengan kepolisian lalu lintas untuk mempersiapkan skema lalu lintas yang aman dan efektif. Ini kita juga minta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan untuk bisa koordinasi dengan Kapolri, Korlantas, untuk bisa bagaimana rekayasa jalur-jalur yang padat, ya kan, memberikan rambu-rambu, ya kan, agar tidak jadi kecelakaan, ya kan. Ferdian dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Badan Legislasi DPR RI menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah, khususnya yang ada di daerah. Untuk itu, Balik DPR RI mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang mudah dan fleksibel untuk menjalankan Undang-Undang Pengelolaan Sampah agar terimplementasikan di tiap tingkatan. Badan Legislasi DPR RI menyayangkan lambatnya implementasi Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan mendorong pemerintah tetapkan pengelolaan sampah yang sesuai dengan tingkatan dan jenis sampah yang dihasilkan masyarakat. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Barat menyatakan pihaknya berharap agar pemerintah dapat membuat regulasi yang mudah dan fleksibel untuk menjalankan Undang-Undang Pengelolaan Sampah dan melakukan koordinasi lintas kementerian untuk menyiapkan kebutuhan pengelolaan sampah di daerah. Kendala banyak hal, bahkan tadi untuk lahan saja kebingungan, ada kendala, anggaran dan semacamnya. Tentu ini akan menjadi bagian penajaman dari kami dalam menelaah keberadaan Undang-Undang 18 tahun 2008. Apakah nanti kemudian dilakukan revisi, ataupun kalaupun direvisi, apa saja yang perlu poin-poin dimasukkan melihat perkembangan dinamika yang berkembang di masyarakat. Anggota Balik DPR RI Ferdiansyah meminta pemerintah harus dapat mengatur hak dan kewajiban pengelolaan sampah pada tiap tingkat yang ada dan mengukur kebutuhan anggaran dalam pengelolaan sampah di tiap tingkatnya. Indeks ini dalam artian mengukur satu yang ingin kita dapatkan feedbacknya, kesadaran. Yang kedua, sarana prasarana. Yang ketiga tentu tidak lepas dari kaitan anggaran. Nah, sehingga suatu saat kita juga bisa mengukur bahwa di setiap pemerintah kabupaten kota dengan jumlah sampah yang ada itu bisa terindekskan atau bisa dihitung unit cost-nya. Ferdian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah, Indonesia berpotensi untuk mengalami eksploitasi sumber daya alam. Nah pemirsa, untuk itu perlu adanya perundangan yang mengatur lebih tegas dan komprehensif terkait kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, agar Indonesia dapat terus berkontribusi menjaga ekosistem dunia untuk masa depan. Dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan sesaat lagi usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09.
Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI tengah melakukan pembahasan terkait revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Revisi undang-undang yang telah berusia 32 tahun ini dinilai penting, terutama untuk memberikan efek jera pada pelanggar yang merusak dan pejabat yang melakukan pembiaran terhadap perusakan area konservasi. Dan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Komisi 4 menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk dari akademisi yang menilai undang-undang lama terlalu sentralistik. Untuk itu nantinya pemirsa, dalam revisi undang-undang akan memasukkan pelibatan masyarakat, korporasi, dan pemerintah setempat untuk aksi pelestarian konservasi. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Komisi 4 DPR RI berpendapat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sudah tidak mampu menjawab perkembangan zaman, baik skala lokal maupun global. Untuk itu, Komisi 4 sedang membahas revisi Undang-Undang KSDAHE untuk tetap menjaga kelestarian alam Indonesia. Dalam proses pembahasannya, Komisi 4 DPR RI menjaring masukan dari akademisi dan pakar untuk memperkaya muatan naskah akademik dan pertimbangan daftar inventaris masalah. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin menilai, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya masih belum efektif dalam memberikan efek jera pada para pelanggar. Oleh karena itu, Komisi 4 DPR RI berinisiatif untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar, baik perorangan, korporasi, ataupun pejabat yang melakukan pembiaran terhadap perusakan kawasan konservasi. Dari misalnya kalau dulu hukuman setinggi-tingginya 2 tahun, sekarang kami ubah minimal sekian tahun. Dulu denda setinggi-tingginya 200 juta, kita rubah minimal 1 sekian miliar. Tujuannya apa? Terjadi efek jerah. Kemudian misalnya ada seseorang berburu harimau. Sekarang ini kami cantumkan bukan hanya yang memburu, tetapi yang berburu, yang mengangkut, makelar, menerima, menjual, semuanya kami kenakan hukuman. Di tempat berbeda, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini
merespon positif terkait semua masukan yang disampaikan para akademisi, utamanya dalam melindungi keanekaragaman hayati yang menjadi potensi besar bagi Indonesia dan masa depan bangsa. Anggia menegaskan, terkait tindak tegas bagi pelaku kriminal perusak lingkungan harus mengacu pada desentralisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pertama, undang-undang itu sudah sangat lama. Setelah dibaca memang sudah tidak relevan lagi terhadap situasi hari ini. Banyak hal yang tadi sudah sempat saya sampaikan, contohnya misalnya ketika dibentuk Undang-Undang Nomor 5/90 itu belum ada desentralisasi. Sekarang sudah ada desentralisasi. Kewenangan pusat daerah itu sudah dibagi. Maka perlu ada adaptasi gitu ya, dengan harus di-adjust gitu. Lalu kemudian yang lainnya tentang bagaimana, ini semangatnya kami dari Komisi 4, bagaimana sanksi atau hukuman yang diterima oleh pelaku kriminal lingkungan itu harus menyisakan, harus membuat efek jera. Selama ini di Undang-Undang Nomor 5 itu nggak ada efek jera, jadi maksimal malahan, harusnya kan minimal gitu ya. Di sisi lain, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanes Franciscus Lema menerima masukan dari para akademisi bahwa Undang-Undang KSDAHE masih cenderung menganut paradigma sentralistik. Padahal, saat ini Indonesia sudah berada pada era desentralisasi. Untuk itu, perlu dilakukan revisi dengan memasukkan pelibatan masyarakat, baik masyarakat adat, masyarakat secara umum, korporasi, maupun pemerintah setempat dalam aksi pelestarian kawasan konservasi. Ya, dengan demikian pelibatan partisipatoris masyarakat adat, masyarakat secara umum, dan juga pemerintah daerah itu mestinya mendapatkan tempat. Kerja menjaga konservasi, melestarikan alam ini adalah kerja besar. Karena itu perlu melibatkan multi aktor, ya, dan pendekatannya tidak bisa top down, tetapi harus melibatkan partisipasi juga dari masyarakat adat, masyarakat secara umum, ya, pihak swasta, dan juga pemerintah daerah. Komisi 4 DPR RI melihat Indonesia sebagai salah satu dari 3 negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia yang sangat berpotensi tereksploitasi sumber daya alamnya. Maka, perlu adanya perundangan yang dapat mengatur terkait pelestarian sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Komisi 4 DPR RI berharap dengan memiliki aturan jelas terkait pelestarian alam dapat berkontribusi untuk menjaga ekosistem dunia dan menyelamatkan bangsa di masa depan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Ya, Elisa dan juga pemirsa, udah lama nih kita nggak bahas terkait dengan ibu kota negara. Nah pemirsa, ibu kota negara atau IKN Nusantara yang tengah dibangun di Indonesia ternyata bukan satu-satunya kota baru yang tengah dirancang di dunia. Betul sekali Alfa, tentunya kita juga sama-sama tahu nih bahwa Indonesia juga sekarang sedang membangun IKN Nusantara. Dan ternyata banyak negara juga yang sedang berlomba-lomba membangun kota baru dengan konsep modern, futuristik, namun juga berkelanjutan. Nah pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Tadi kita sudah membahas terkait dengan pembangunan ibu kota nih Alfat. Dan pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara di Indonesia ternyata bukan satu-satunya kota baru yang sedang dibuat nih pemirsa. Di belahan dunia lain, negara-negara di dunia juga sedang berlomba-lomba untuk membangun kota baru. Tentunya dengan konsep yang modern, futuristik, dan juga berkelanjutan. Nah pemirsa dan juga Elisa, seperti di negeri jiran Malaysia yang merancang kota masa depan Penang Biodiversity. Kemudian ada kota futuristik Neom di Arab Saudi, kota Telosa di Amerika Serikat, dan tentu saja IKN Nusantara di negeri kita tercinta, Indonesia. Tentu kita penasaran nih Alfat ya, bagaimana konsep rancangan kota-kota baru di dunia ini. Mari kita simak pemirsa informasinya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. TVR Parlemen, tahukah kamu kalau saat ini negara di dunia sedang berlomba-lomba membangun kota baru? Mulai dari kota administrasi baru hingga ibu kota baru seperti yang tengah dibangun di Indonesia. Kota-kota baru ini berkonsep modern futuristik hingga pembangunan yang berkelanjutan, mulai dari infrastruktur, transportasi, hingga teknologi pangan. Penasaran? Yuk kita intip bagaimana konsep pembangunan dari beberapa kota-kota baru berikut ini. Kota baru yang pertama berada di negeri jiran Malaysia, yaitu proyek Penang Biodiversity atau pengembangan 3 pulau buatan dengan luas mencapai 1.821 hektar. Proyek ini dibangun di lepas pantai Pulau Penang untuk pemerintah negara bagian. Nantinya, pulau-pulau yang mirip bunga lili ini diharapkan dapat menampung 15.000 hingga 18.000 penduduk. Kemudian mereka akan dihubungkan oleh jaringan transportasi otonom tanpa mobil. Sebagian besar gedung yang ada di pulau tersebut bakal dibangun menggunakan kombinasi bambu, kayu, dan beton yang dihasilkan dari bahan daur ulang. Disebut dengan biodiversity karena kota baru ini akan dilengkapi dengan penyangga ekologis yang ditempatkan di setiap wilayah dalam mendukung keanekaragaman hayati. Dari Malaysia, kita pindah ke Arab Saudi. Pembangunan megacity Arab Saudi The Line di Neom telah dimulai di Provinsi Tabuk, Barat Laut, Arab Saudi. Pertama kali diumumkan pada tahun 2017, Neom direncanakan menjadi kota tercanggih di dunia dengan berbagai fitur canggih seperti taksi terbang dan pelayan robot. Struktural paralel gedung pencakar langit di kota ini terbungkus cermin yang memanjang lebih dari 170 km yang disebut sebagai The Line. Neom akan menjadi kota pertama di dunia yang ditenagai oleh energi terbarukan, termasuk tenaga angin, matahari, dan hidrogen. Penghuni The Line akan hidup dalam masyarakat yang saling terhubung, yang dijalankan oleh kecerdasan buatan yang dirancang untuk hidup berdampingan dengan alam. Menurut situs Neom, lebar kota hanya 200 meter, namun memiliki panjang hingga 170 km dan menjulang hingga 500 meter di atas permukaan laut. Tidak akan ada jalan, mobil, atau kendaraan beremisi lainnya, dan 95% lahannya akan dilestarikan untuk alam. Tidak seperti kota-kota tradisional lainnya, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di kota Neom akan diprioritaskan lebih dari transportasi dan infrastrukturnya. Kota baru tak hanya dikembangkan oleh pemerintah saja loh pemirsa. Di Amerika Serikat, miliarder Mark Lore berencana untuk membuat kota megah di tengah padang pasir. Nama kota itu adalah Telosa, yang bertujuan untuk fokus pada solusi berkelanjutan. Telosa digadang-gadang mampu menampung hingga 5 juta penduduk. Pembangunannya telah diumumkan pada September 2021 yang lalu. Direncanakan selesai pada tahun 2030, pemimpin proyek berharap 50.000 orang tinggal di Telosa dari kelompok yang beragam dan direncanakan untuk terus tumbuh menjadi 1 juta pada tahun 2050 dan 5 juta pada tahun 2070. Telosa akan dibuat menjadi 36 distrik serbaguna sehingga penduduk mendapatkan semua kebutuhan dalam 15 menit berjalan kaki. Telosa akan menggunakan energi terbarukan untuk pembangunan berkelanjutan dan mengurangi polusi dan pemanasan global. Kendaraan otonom akan menjaga jalan tetap aman dan dapat menghemat ruang bagi pejalan kaki dan ruang untuk komunitas.
Pendidikan yang dapat diakses, pelatihan kerja, dan perawatan kesehatan juga merupakan bagian utama dari rencana Kota Telosa ini. Dan yang sedang dibangun tak lain adalah Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang direncanakan akan menjadi ibu kota baru bagi Indonesia. Selain wilayah yang dinilai bebas bencana seperti gempa bumi, IKN yang dibangun di Kalimantan Timur dinilai akan menjadi ibu kota strategis di tengah-tengah Indonesia. Dibangun dengan mengusung konsep hijau dengan atap-atap gedung berpanel surya, rencananya 70% wilayah IKN akan menjadi ruang terbuka hijau. Mengusung tema Smart City atau kota cerdas, IKN akan memiliki transportasi yang memaksimalkan kendaraan umum dan kendaraan otomatis. IKN dibangun dengan konsep kota 10 menit, di mana masyarakat bisa mengakses aneka fasilitas publik seperti taman atau sekolah, hanya dengan waktu 10 menit saja melalui berjalan kaki dan atau transportasi umum. Konsep Smart Living IKN diharapkan menjadi kota acuan bagi pembangunan kota-kota di Indonesia lainnya. Karena IKN akan menjadi kota bagi pegawai pemerintah pusat, sehingga diharapkan mampu mengubah budaya kerja yang baru bagi pegawai pemerintahan di Indonesia. Nah, itu tadi beberapa kota baru yang tengah dibangun di berbagai belahan dunia. Tentunya pemirsa TVR Parlemen sudah tidak sabar kan untuk mengunjungi kota-kota di masa depan ini? Kita doakan yuk, semoga pembangunan kota-kota baru ini berjalan lancar. Sekian liputan Intip sekali ini, sampai jumpa. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022. Pemirsa, pada pagi ini, tepatnya di pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 5 DPR RI yang akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan Sekjen Kementerian PUPR untuk membahas progres penyusunan aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Dan pemirsa, pada pukul 11 Komisi 6 DPR RI akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan mitra dengan agenda membahas kesiapan BUMN transportasi dalam menghadapi Natal Tahun Baru 2023. Dan pada sore harinya, yakni pada pukul 15.30, Komisi 6 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Investasi, Kepala BPKM untuk membahas mengenai kinerja Kementerian Investasi dan BKPM dan target investasi sampai dengan Desember 2022. Tentunya sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan virus COVID-19 masih ada, untuk itu terus patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Selvat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.